Studi kasus HAC. Outline, studi kasus HAC, evaluasi dan implementasi strategi perbaikan. Tujuan, melatih peserta menganalisis kasus nyata kecelakaan atau insiden kerja berdasarkan prinsip HAC, mengembangkan kemampuan peserta dalam merumuskan strategi pencegahan, pengendalian, dan tindakan korektif. Kasus 1, mesin produksi tanpa guarding. Seorang pekerja hampir mengalami kecelakaan saat tangannya tersangkut roda gigi mesin yang beroperasi tanpa pelindung. Inspeksi lapangan menunjukkan bahwa guarding mesin dilepas untuk mempercepat produksi. Tidak ada tanda peringatan bahaya di sekitar mesin. Kejadian ini menyoroti lemahnya pengendalian teknis pada peralatan produksi. Analisis kasus pertama. Bahaya utama adalah bagian mesin bergerak yang tidak tertutup. Risiko mencakup luka potong, cedera tangan, hingga amputasi. Pengendalian mencakup pemasangan guarding mesin, tanda peringatan, dan inspeksi harian. HAC mengkategorikan ini sebagai bahaya fisik dengan risiko tinggi yang perlu dikendalikan segera. Kasus 2, gudang penyimpanan bahan kimia. Di sebuah gudang, bahan kimia disimpan bercampur tanpa label yang jelas. Beberapa bahan mudah terbakar diletakkan berdekatan dengan zat korosif. Tidak ada ventilasi memadai dan pekerja tidak menggunakan APD. Kondisi ini meningkatkan potensi kebakaran maupun paparan kimia berbahaya. Analisis kasus kedua. Bahaya utama adalah penyimpanan bahan kimia yang tidak sesuai standar. Risiko mencakup kebakaran, ledakan, keracunan, hingga kerusakan lingkungan. Pengendalian mencakup sistem labeling, segregasi bahan kimia, ventilasi, dan APD. HAC menempatkan bahan kimia sebagai bahaya kritis dengan risiko multidampak. Kasus 3, area kerja berdebu. Pekerja di pabrik semen terpapar debu dalam jumlah besar selama jam kerja. Tidak ada sistem penyedot debu, hanya pembersihan manual setelah produksi selesai. Sebagian pekerja tidak diberikan alat pelindung pernapasan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penyakit akibat kerja jangka panjang. Analisis kasus ketiga. Bahaya utama adalah paparan debu silika dalam jumlah tinggi. Risiko mencakup gangguan pernapasan, silikosis, hingga kanker paru. Pengendalian meliputi pemasangan dust collector, penyediaan respirator, dan pemeriksaan kesehatan berkala. HAC mengklasifikasikan bahaya ini sebagai paparan kronis yang harus dipantau berkelanjutan. Kasus 4, pekerjaan panas welding atau las. Seorang pekerja melakukan pengelasan di area gudang yang menyimpan material mudah terbakar. Tidak ada prosedur izin kerja panas hot work permit yang diterapkan. Percikan api mengenai material yang tidak terlindungi. Kejadian ini berisiko menimbulkan kebakaran besar di area kerja. Analisis kasus keempat. Bahaya utama adalah percikan api dari proses pengelasan. Risiko mencakup kebakaran lokal, ledakan, serta luka bakar pada pekerja. Pengendalian meliputi penerapan hot work permit, pengawasan fire watch, dan penyediaan APAR. HAC menempatkan pekerjaan panas sebagai bahaya dengan risiko sangat tinggi bila tanpa izin kerja. Kasus 5, ruang terbatas tanpa ventilasi. Seorang pekerja masuk ke dalam tangki penyimpanan tanpa dilakukan pengukuran atmosfer terlebih dahulu. Di dalam tangki terdapat gas beracun dengan kadar oksigen rendah. Tidak ada ventilasi mekanis maupun tim penyelamat standby. Pekerja ditemukan pingsan dan nyaris meninggal akibat kekurangan oksigen. Analisis kasus kelima. Bahaya utama adalah atmosfer berbahaya di ruang terbatas. Risiko mencakup keracunan gas, pingsan, hingga kematian. Pengendalian mencakup penggunaan gas detektor, ventilasi mekanis, izin kerja, dan tim penyelamat. HAC mengkategorikan ruang terbatas sebagai bahaya dengan potensi fatal yang wajib dipantau ketat.
Evaluasi umum kasus 1-5, 5 kasus HAC menunjukkan pola masalah yang berulang, inspeksi tidak konsisten, prosedur sering diabaikan, dan pengawasan tidak efektif. Evaluasi menegaskan bahwa kegagalan bukan hanya pada individu, tetapi bersumber dari kelemahan sistemik dalam Safety Management System SMS. Kecelakaan terjadi karena kurangnya integrasi antara identifikasi bahaya dan implementasi kontrol di lapangan. Hal ini memperlihatkan perlunya perbaikan sistem menyeluruh, bukan hanya koreksi sesaat. Akar permasalahan yang ditemukan, akar masalah utama adalah rendahnya komitmen manajemen, lemahnya budaya keselamatan, serta minimnya pelatihan HAC. Sistem pelaporan bahaya tidak berjalan optimal karena pekerja enggan atau tidak terbiasa melaporkan kondisi berisiko. Inspeksi lebih bersifat formalitas, tanpa analisis HAC yang mendalam dan tindak lanjut nyata. Jika akar masalah ini diabaikan, potensi kecelakaan akan terus berulang. Strategi perbaikan yang disarankan, strategi perbaikan mencakup penguatan SOC berbasis HAC, pelatihan rutin pekerja, dan peningkatan inspeksi yang fokus pada hazard control, pemanfaatan teknologi seperti gas detektor otomatis, sistem izin kerja digital, dan checklist berbasis aplikasi dapat memperkuat kepatuhan. Audit internal harus dilaksanakan objektif, bukan sekadar pemeriksaan administrasi. Setiap tindakan korektif wajib disertai Key Performance Indicator (KPI) yang terukur untuk evaluasi berkala. Implementasi dalam siklus SMS. Hasil evaluasi harus diintegrasikan ke dalam siklus Plan Do Check Act (PDCA) SMS. Pada tahap plan, perusahaan menetapkan program HAC dengan target yang jelas. Pada tahap Do, pekerja wajib menjalankan pengendalian risiko sesuai SOP. Pada tahap cek dan act, audit, evaluasi, serta perbaikan berkelanjutan dilakukan secara konsisten. Peran manajemen dan pekerja dalam implementasi. Manajemen bertanggung jawab menyediakan sumber daya, kebijakan, dan anggaran untuk mendukung implementasi HAC. Pekerja berperan aktif melaporkan bahaya, mematuhi prosedur kerja, dan mengikuti pelatihan keselamatan. Sinergi antara manajemen dan pekerja menciptakan budaya keselamatan yang kuat. Keberhasilan implementasi strategi hanya mungkin jika ada kolaborasi penuh dari semua pihak.